Sampah itu masih dianggap sebuah nilai yang tidak berguna. Ada 2 nasabah bank sampah ini sudah daftar umroh lewat tabungan bank sampah. Ini mungkin luar biasa sekali itu Pak. Enggak terdengar, tapi ini sudah berjalan di bank sampah 102. Cerita Tangerang. Kota Tangerang tidak pernah kehabisan sosok inspiratif yang berdampak besar bagi masyarakatnya. Melalui tangan-tangan kreatif, sampah yang tadinya tidak punya nilai hingga disulap menjadi barang yang sangat berguna. Ini karena dampaknya dari seorang pelopor bank sampah. Salah satunya penggerak ini yaitu dari Bank Sampah 102, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, yaitu Bapak Saifuddin. Selamat datang Bapak di podcast Cerita Tangerang hari ini. Terima kasih atas ini. Ya Bapak, gimana nih Pak? Cerita Bapak sebagai penggiat dan pelopor Bank Sampah 102 yang sudah banyak yang tahu, banyak yang menengok Bapak sampai sekarang menjadi narasumber-narasumber di bank-bank sampah yang baru merintis nih Pak. Iya. Terima kasih Tangerang TV. Ada hal yang menarik bicara bank sampah ya. Karena di lingkungan sampah itu masih dianggap sebuah nilai yang tidak berguna, jijik, jorok dan yang lain-lain. Bank Sampah 102 hadir di lingkungan bagaimana masyarakat itu bisa menyadari bahwa sebuah sampah yang tidak ada nilai itu bisa menjadi nilai. Dan alhamdulillah di 102 hadir tidak hanya bicara bagaimana mengumpulkan sampah, tetapi Bank Sampah 102 hadir dengan edukasi, dengan pelatihan, dan itulah yang menggerakkan masyarakat bisa sadar dan bisa berbuat memilah sampah sampai hari ini. Iya, itu kan dari sampah-sampah ini kan memang dilihat memang sekilas dari masyarakat maupun orang-orang sekitar itu tidak ada nilainya ya Pak ya. Nah ini bagaimana sih Pak awal mulanya dibentuk Bank Sampah 102 sampai saat ini? Ya, kita pahami bahwa bank sampah ini ada di perkotaan. Dalam perkotaan ini persoalan sangat rumit ya. Bagaimana urbanisasi, bagaimana pola konsumtif dan yang lain-lain. Inilah hal-hal yang bagaimana kita sebagai penggerak penggiat untuk bisa menyadarkan. Dan alhamdulillah di Bank Sampah 102 dengan tim untuk bagaimana bisa kesadaran itu tumbuh. Kita punya template yaitu cara asik peduli lingkungan lah. Inilah yang kita gerakan dengan berbagai program ya. Ada rumah belajar di mana anak-anak di lingkungan yang sebelumnya tidak dapat bimbingan belajar, kita ada wadahnya dan gratis. Itu diantaranya bagaimana kesadaran itu tumbuh di perkotaan. Belum lagi ada Sapa Jumat Berkah. Ada nilai sosial menggerakkan walaupun hanya makan, tetapi ini ada nilai yang diberikan kepada masyarakat untuk sadar lagi-lagi bagaimana memilah sampah. Oke, ini kan dari cerita-cerita Bapak nih dari Bank Sampah 102 ini kan banyak rangkaian atau banyak kegiatan ya. Salah satunya tadi rumah belajar. Bagaimana itu terbentuknya dari rumah belajar itu sehingga apalagi kan sekarang libur sekolah ya Pak ya. Libur sekolah, nah cara mengisinya dan cara penyampaian ke anak-anaknya itu seperti apa Pak? Iya, rumah belajar ini unik ya. Kita bicara sampah, tetapi juga menghadirkan anak-anak di rumah belajar. Padahal ini bisa menjadi inspirasi ya bagi teman-teman penggiat lingkungan. Bagaimana kita seperti di perkotaan ini untuk kesadaran lingkungan bisa tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah rumah belajar ini. Karena apa? Anak-anak yang ada di lingkungan yang tidak
waktunya dengan luang atau kayak liburan ini ada wadah mereka untuk berkumpul, bersendagurau, bermain dan yang lain-lain. Dan ini yang menjadi nilai plus bagi masyarakat di sekitar untuk ternyata itulah salah satu kehadiran Bank Sampah memberikan nilai kembali ke warga. Tentu kita tidak hanya sekedar bagaimana mereka hadir, tetapi kita isi dengan kayak ada pelatihan daur ulang, gitu. ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, dan semua sosial. Alhamdulillah di Bank Sampah 102 dengan beberapa kegiatan itu menghadirkan teman-teman dari kampus untuk hadir membantu. Dari UPH, dari UPM, hampir universitas di Kota Tangerang udah datang dan membantu kita. Nah ini salah satu bagaimana kita mempiarkan kegiatan kita dan berdampak di sekitar kita dengan terbantunya adalah dunia medsos itu sendiri. Menarik sekali ya Pak ya untuk dari rumah belajar ini ya, dari Bank Sampah 102 memiliki rumah belajar di mana memang isinya itu ada edukasi untuk anak-anak. Anak-anak yang ikut serta itu memang khusus hanya untuk warga sekitar atau mungkin di luar sekitar, dan apakah itu ada biayanya Pak? Iya, lagi-lagi memang sangat unik ya di 102 ini. Bicara sampah tapi anak-anak. Ini lahir dari kita pengurus melihat kondisi di lingkungan banyak warga atau yang pindah, yang kontrakan, dan anak-anaknya tidak ada yang ngurus lah karena kesibukan orang tua begitu kurang lebih. Lah kita bagaimana menghadirkan ini kepekaan kita dalam kegiatan sosial dengan wadah belajar. Dan dampaknya luar biasa ya, dari mereka yang orang tuanya sibuk, mereka dari tidak bisa membaca sampai bisa membaca. Dan alhamdulillah awal kita ini kurang lebih sampai 40, dan lagi-lagi kita pengurus ini yang melakukan, bukan siapa-siapa. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak mau hal itu sederhana, maka kita juga harus membuat profesional dalam arti mendatangkan guru dan yang lain-lain. Agar apa? Mereka juga tertata. Nah ini mungkin bagi teman-teman penggiat hal yang tidak ada hubungan. Tetapi ini memberikan efek dampak yang luar biasa di lingkungan. Bagaimana kesadaran itu terus tumbuh, terjaga dan berkembang sampai hari ini. Karena apa? Teman-teman dari mahasiswa datang. CSR pun membantu. Ya buku, bacaan dan yang lain-lain. Ya mungkin dari adanya rumah belajar ini orang tua yang mungkin di bawah rata-rata ya Pak, maksudnya kayak orang tua yang uangnya mungkin tidak ada untuk anaknya bersekolah TK atau mungkin mau belajar lainnya, terbantu dengan adanya rumah belajar ini ya Pak ya. Alhamdulillah, dan ingat bahwa di Bank Sampah tidak hanya berbicara hanya pendidikan rumah belajar, kita ekonomi juga ada. Jadi kita nasabah sampah yang punya usaha kuliner, kita ada program namanya kue pagi keliling. Jadi teman-teman nasabah sampah yang punya usaha ini kita wadahi dalam kue keliling, dan ini dampaknya luar biasa. Lagi-lagi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota nasabah sampah, sehingga apa? Mereka sangat senang gitu loh, sangat nyaman dengan kepedulian mereka terhadap sampah. Yaitu tadi bagaimana kesadaran tentang sampah itu terus berkelanjutan, dan terus terang ini juga membantu saya juga, istri saya juga UMKM, dengan adanya kue keliling itu juga membantu untuk biaya pendidikan sekolah putra putri saya juga. Ya bukan cuma anak aja yang Bapak edukasikan, untuk para orang tuanya juga Bapak edukasikan. Berarti impactnya itu semua kena ya Pak ya? Kalau kita bicara sampah di perkotaan, tidak bisa ansik masalah lingkungan, tetapi komprehensif ya. Bagaimana ekonominya, bagaimana sosialnya. Ini kita gabungkan jadi satu, sehingga apa? Kesadaran itu tumbuh berkembang. Karena sampah itu tidak akan habis hari ini. Selama kita hidup, sampah itu terus akan ada. Tadi kan yang Bapak ceritakan ya, Bapak kan sudah bekerja sama dengan beberapa CSR ya Pak ya. Nah itu apa aja tuh Pak kalau boleh tahu CSR-nya Pak? Iya. Dalam bentuk apa atau seperti apa? Oke. Kita berkegiatan sampah itu tidak bisa kita tangani sendiri.
dengan betul kompleksitas ini. Maka Benar. perlu tangan-tangan swasta atau pemerintah seperti DLH atau kawan-kawan CSR itu, bagaimana di pengurangan sampah ini bisa berjalan. Nah, alhamdulillah apa yang kita lakukan selama ini di Bank Sampah dengan kegiatan rumah belajarnya, santunan yatim, santunan lansia, santunan guru itu bisa berjalan, dan alhamdulillah ini bukan sombong ya, artinya itu yang kita dapat dari mengelola sampah, selisih margin itulah yang kita gunakan untuk kegiatan sosial kita. Tapi alhamdulillah ternyata dengan dibantu medsos menghadirkan teman-teman CSR hadir, dan kehadiran itu menambah bagaimana kita semakin yakin dan kuat untuk berkampanye terhadap lingkungan, walaupun tentu mereka hanya sekedar bagaimana ada edukasi, ada support untuk kegiatan-kegiatan itu. Tetapi ini sangat membantu bagaimana orang dengan branding sampah ini semakin dikenal dan semakin kuat kan. Artinya kehadiran mereka. Contoh dari Indofood. Orang nggak akan melihat ininya, tapi lihat Indofoodnya. Akhirnya yang nggak sadar jadi sadar. Karena branding di situ ya Pak. Benar, itulah yang seperti teman-teman dari media Tangerang TV yang meliput sering kegiatan kita. Dampaknya itu yang kita rasakan, khususnya bagi kita penggiat lingkungan Bank Sampah di Kota Tangerang. Yang saya lihat Pak, Bapak CSR dengan Bank Maju ya Pak. Iya. Bagaimana itu kedekatan dari Bank Sampah 102 dengan Bank Maju itu? Iya, Bank Maju ini salah satu mitra pertama kita ya. Pada saat kita bagaimana bicara transparansi keuangan, ini sangat vital teman-teman penggiat lingkungan ya, karena di mana-mana kasus berhentinya Bank Sampah adalah masalah transparansi, dan di Bank Sampah 102 bukan cerita, ini sudah nyata. Dengan bekerja sama Bank Maju, transparansinya, laporannya, update-nya semua seperti profesional bank. Akuntabilitasnya dan yang lain-lain. Nah, inilah yang membuat lagi-lagi kenyamanan nasabah sampah untuk selalu dan menambah sampahnya lagi. Artinya kesadarannya tentu semakin meningkat. Nah, inilah selain itu secara manajemen keuangan yang kedua, Bank Maju punya kegiatan sosial, dan alhamdulillah kita setahun berjalan ini kegiatan sosial yang sudah ada di Bank Sampah selalu disupport. Contoh untuk senam, untuk santunan yatim. Kemarin ada acara buka bersama, alhamdulillah terbantu. Dan ini tidak hanya bicara di Bank Sampah 102. Bank Maju saya hadirkan ke teman-teman Bank Sampah di Kota Tangerang. Seperti kemarin saya mengisi di FTI, itu juga adalah bantuan teman-teman Bank Maju juga. Jadi tidak berbicaranya Bank Sampah 102, tetapi berbicara untuk Bank Sampah di Kota Tangerang. Itu Bank Maju tuh sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Mensupport dari Bank Sampah 102 dengan bank sampah lainnya yang Bapak mungkin kerjasama juga ya Pak ya? Ya, karena itu tadi ya, manajemen keuangannya nasabah sampah kita yang aktif sekitar 60 itu sudah otomatis masuk nasabah sampah Bank Maju. Iya, jadi di situ ada ya benefit lah istilahnya. Mereka dapat nasabah kita dan kita dapat kegiatan sosial. Dan kita tidak hanya Bank Maju, kita juga ada Bank BSI juga. Ada Bank BSI juga? Iya. Bagi nasabah sampah yang nilainya relatif agak tinggi, di situ ada nabung emas dan ada nabung umroh haji. Dan alhamdulillah ada 2 nasabah Bank Sampah ini sudah daftar umroh lewat tabungan Bank Sampah. Ini mungkin luar biasa sekali itu Pak. Enggak terdengar, tapi ini sudah berjalan di Bank Sampah 102. Lah, nilai-nilai ini yang kita hadirkan ke penggiat Bank Sampah di Kota Tangerang untuk terus berinovasi terhadap nasabah kita, karena kita tugasnya adalah melayani, maka kita harus banyak inovasi bagaimana mereka bisa nyaman dan terus berdampak. Iya, itu tuh menarik sekali sih Pak. Jadi nggak cuma satu bank, tapi ada bertambahnya dengan bank-bank lain, dan mensupport itu tuh sangat luar biasa. Apalagi memang Bapak di Bank Sampah ini kegiatannya sangat banyak dan menarik, sehingga mungkin branding Bapak ini cukup meyakinkan beberapa CSR kali ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, itu proses ya, artinya ya itu tadi dari awal bagaimana kita membangun, dari menyadarkan kita door to door, dari RT RW, dari pengajian majelis dengan kegiatan, ternyata itu berdampak. Ya, juga teman-teman dari
apa itu media dari Tangerang TV dan DLH dan semuanya. Itulah yang alhamdulillah Bank Sampah 102 tidak semakin surut, tetapi alhamdulillah semakin meningkat. Usaha itu real usaha tidak mengkhianati hasilnya ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, jadi bagi teman-teman ya, apalagi contoh di Bank Sampah 102. Ini bukan persoalan tempat ya. Ini rumah pribadi gitu dengan ukuran 3 meter bisa menghasilkan satu bulan itu 3 ton kurang lebih. 3 ton. Itu jangka waktu Tanpa berapa? tempat khusus, hanya rumah. Oke. Itu gimana Pak? Impact dari warga-warga sekitar melihat Bapak nih kan bank sampah sampai 3 ton nih. Apakah keluh kesah dari warga sekitar itu seperti apa Pak? Ya, ini tentu kita bicara apa itu manajemennya. Jadi emang dari awal kita bentuk secara apa itu tertib dari SOP-nya dan yang lain-lain. Jadi alhamdulillah persoalan itu tidak berdampak ya terhadap volume itu dengan kita ada di perumahan. Malah mereka senang karena apa? Kegiatan semua ada yang nyponsori begitulah. Tinggal kita bisa memberi dampak yang yang lebih luas lagi dan ini sekali lagi tentu tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi dan emang alhamdulillah saya juga aktif di Bank Sampah Kota Tangerang juga. Ini saya berbagi ke teman-teman untuk apa yang sudah dilakukan Bank Sampah 102 ini, nanti teman-teman Bank Sampah penggiat di Kota Tangerang ini ikut juga merasakan bagaimana asiknya sih. Sesuatu yang tidak nilai sekarang bisa dikenal seperti artis gitu. Iya. Kira-kira apa sih yang membuat Bapak tuh sampai wah ini kayaknya menarik nih. Saya menjadi penggiat lingkungan aja deh gitu. Padahal di sisi lain kan ini tuh gak ada nilainya. Sebenarnya tidak ada nilainya mungkin tapi tidak terlalu banyak lah Pak. Nah, kenapa sih Bapak mengambil langkah ini? Bank Sampah 102 dari awal adalah bicara sosial. Nah, nilai sosial inilah yang menggerakkan mesin kita ini di khususnya tim Bank Sampah 102. Jadi kita tidak berbicara nilai berapa gitu, tidak. Tetapi seberapa jauh kita bisa berkontribusi. Dan inilah yang alhamdulillah kita bisa memberikan dampak di lingkungan dan manfaat. Seperti saya juga diamanati di FKTS, alhamdulillah juara di kota, terus di Kampung KB juga berdampak juara di provinsi. Artinya dari hal kecil sampah itu bisa menjadi dampak untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Karena memang isu-isu hari ini adalah bagaimana tentang lingkungan dengan sampah yang sudah sangat overload dan semakin tidak berkurang tapi semakin banyak ya. Nah ini harapan memang pemerintah yang mempunyai regulasi untuk selalu untuk support ya teman-teman di lapangan, karena tidak semua bisa seperti apa yang kita lakukan di Bank Sampah 102. Emang harus ada manajernya, kelolanya yang baik dan konsisten ya Pak ya, tetap konsisten. Benar. Itu emang susah Pak. Ini persoalan konsistensi ini yang tidak mudah. Betul. Apalagi kita di perkotaan, lagi-lagi persoalannya sangat kompleks ya. Kita datang ke kota ini untuk bekerja, bukan untuk jadi pengurus bank sampah dan yang lain-lain. Dan masyarakatnya juga bukannya tidak sadar, mereka itu paham bahwa sampah itu juga mendatangkan penyakit juga kalau tidak kelola akan ini. Tetapi mereka karena kesibukan waktunya kerja, berangkat pagi pulang subuh, terus maunya instan kayak pesen makan klik langsung datang. Hal-hal inilah yang perjuangan kita untuk bagaimana tim mempunyai strategi dan menggerakkan itu semua ya Pak ya. Benar. Jadi luar biasa. Memang harus ada sekali lagi memahami kita dan kebutuhan apa yang kita lakukan sehingga benar-benar kegiatan itu bisa berdampak di lingkungan. Kalau boleh tahu Bapak berapa anak sudah ada berapa? Alhamdulillah anak 3 ya. Yang pertama udah kuliah, yang kedua mondok di Anukto di Cipete, dan yang ini sekolah kelas 4 ya. Dengan adanya kegiatan ini syukur alhamdulillah mereka juga
ikut aktif menyupport walaupun Menyupport. tidak langsung ya, dengan lingkungan anak-anak sekolahnya, dengan kadangkala yang kakaknya juga mengisi untuk rumah Rumah belajarnya. belajar. Jadi ada manfaat Ada bagi manfaat. diri dan keluarga saya Istri sendiri. bermanfaat, anak juga bermanfaat juga ya Pak ya untuk lingkungan Alhamdulillah. sekitar. Luar biasa Bapak ini ya. Ini untuk Bank Sampah 102 ini juga kan selain mengedukasi juga ya Pak ya. Bapak sudah memberikan pengalaman-pengalaman menarik nih di wilayah-wilayahnya ya, terutama di wilayah Kota Tangerang. Ada nggak sih Pak yang mau bekerja sama Bapak mungkin di luar Kota Tangerang mungkin gitu, atau mungkin ada undangan lain atau mau ingin kerja sama dengan Bapak gitu. Menariknya Bapak gitu. Ya, alhamdulillah ya. Dengan apa yang kita kerjakan dengan pedulian sampah, ini alhamdulillah berdampak luar biasa. Jadi saya emang tidak hanya di Kota Tangerang, kemarin juga ngisi di kabupaten, di Jakarta, Ciputat. Jadi teman-teman penggiat lingkungan, ayo jangan malu-malu, kita bisa bekerja sama dengan Bank Sampah 102 untuk bagaimana kampanye mengurangi sampah di lingkungan kita. Ya, itu mengkampanyekan ya Pak ya. Nah ini kalau dari sukanya Pak, dari sukanya menjadi pelopor bank sampah itu apa sih Pak yang lebih menarik nih dari pertama Bapak terjun di bank sampah ini sampai saat ini? Iya, lagi-lagi bicaranya adalah sosial. Oke. Jadi pada saat nilai berdampak, contoh hal kecil, pada saat anak-anak belajar di situ, sukaria ceria itu sudah meluruhkan semua apa yang kita lakukan ya. Memberi makan lansia yatim dengan door to door dan yang lain-lain. Nilai-nilai ini yang sudah berjalan, kalau tidak kita jalan, terus siapa lagi kan begitu. Inilah yang alhamdulillah menguatkan kita Bank Sampah untuk terus berkontribusi ya. Karena ya selain itu memang undang-undang harus ada bank sampah, tetapi kita dari awal emang sosial, jadi tidak ada beban, happy, enjoy, dan ya alhamdulillah itu menjadi jalan ibadah bagi kita. Nah itu sukanya ya Pak ya. Mungkin ada dukanya Pak yang lebih mendalam nih yang Bapak dapatkan dari bank sampah ini? Ya alhamdulillah pasti ada ya, tapi itu menjadi pelajaran pengalaman kita untuk lebih baik. Karena tidak mungkin kita berjalan terus lurus, pasti ada bengkoknya dan yang lain-lain. Dengan adanya pengalaman-pengalaman di lapangan itu membuat kita semakin semangat untuk terus memberi dan berkontribusi lebih dan lebih, khususnya di Kota Tangerang. Menarik sekali Pak untuk Bank Sampah 102 ini, dan memang Bapak ini ya, Bapak Saifuddin ini juga sudah lama, hampir 1 dekade ya Pak ya, di Bank Sampah 102 ini. Nah mungkin Bapak boleh bercerita mungkin lebih dalam lagi seperti apa yang Bapak ingin sampaikan mungkin. Iya, ada pelajaran yang bisa kita petik ya di kegiatan penggiat lingkungan ya, apalagi di kota ini. Seperti bank sampah kita di Kota Tangerang, dengan keterbatasan tempat tidak membatasi kita untuk bergerak. Ini pelajarannya, karena emang kadangkala kita untuk melakukan hal itu harus mikir tempat dan yang lain-lain. Tapi di Bank Sampah 102 itu tidak, ternyata bisa dilakukan semua. Memang perlu manajemen ya, pengelolaan dari awal, bagaimana kita mengurus, membentuk kepengurusan, terus bagaimana kita membuat job dan yang lain-lain. Inilah yang memudahkan, dan dampaknya tidak hanya bagaimana lingkungan. Adik-adik mahasiswa berkegiatan, menganalisa, membuat skripsi, alhamdulillah sangat membantu sekali. Inilah nilai-nilai yang emosional ya bagi kita di lingkungan. Wadah yang dengan sangat terbatas tempat dan yang lain-lain ternyata banyak mencerahkan dan menginspirasi orang. Dan ini mungkin tidak bisa diupdate ya, karena ini memang, dan alhamdulillah ini memang banyak baik anak-anak SMK, perguruan tinggi, dan teman-teman dari bank sampah juga yang ikut andil di situ. Dan tidak cukup di situ, kita juga, saya pribadi
bagaimana dampak ini terus meluas dengan segala keterbatasan kita memanfaatkan seperti TikTok Live dan yang lain-lain. Nah, inilah bagaimana sekali lagi dengan keterbatasan itu tidak membatasi kita untuk terus berkontribusi dengan memanfaatkan yang ada. Tidak harus wow, tidak harus penuh lengkap senjata, tidak harus, tetapi bisa memberikan nilai kontribusi ya, terutama karena penggiat bank sampah ya nilainya adalah di lingkungan. Di lingkungan. TikTok Live nih Pak, Bapak tadi bicara dengan TikTok Live, Bapak kalau boleh tahu ini Bapak kalau untuk TikTok itu ada jadwalnya kah atau bagaimana Pak? Ya, ini karena sifatnya sosial tadi ya. Bagaimana memberitahu orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang tidak semangat jadi semangat lah. Kita mengalir aja, tidak ada jadwal khusus dan yang lain-lain. Karena kita sifatnya memberikan kebaikan gitu. Jadi di saat kita ada momen untuk waktu di luar aktivitas, kita live. Dan luar biasa dampaknya. Saya pribadi merasakan sampai dari Madura, Kalimantan membuat bank sampah. Dan inilah yang membuat detik ini, hari ini terus saya bagaimana terus berkontribusi. Karena dampaknya tidak bisa dinilai dengan apa itu hitungan nilai, tetapi bagaimana kesadaran itu bisa meluas ya sampai nasional. Itu kan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan alhamdulillah semua tidak bisa dikerjakan sendiri. Lagi-lagi tim ya, teman-teman dari pengurus, karena kita legal bank sampah, pasti ada teman-teman pengurus yang ada di belakang saya. Penilaian apa Pak yang di nasional kalau boleh tahu Pak? Kalau nasional bicara penilaian, memang Bank Sampah 102 itu tadi karena keterbatasan tempat, kita tidak ada penghijauan dan yang lain-lain. Untuk penilaian memang kita untuk di Kota Tangerang tidak ada ya, karena ada poin-poin yang memang harus dilengkapi. Jadi karena kita lahan tidak ada, itu kendalanya. Tetapi untuk nasional emang sekali lagi dengan kekuatan edukasi inilah yang bisa dikenal orang dengan bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa didengar, bisa dilihat langsung nyata gitu. Nah, peran-peran media inilah yang bisa mengantarkan kita sampai ke nasional. Wah, sangat luar biasa nih untuk Bank Sampah 102 ini sudah sampai nasional ya Pak ya. Ya Bapak, mungkin penggalan-penggalan cerita Bapak itu bisa menjadi inspirasi warga-warga Kota Tangerang khususnya, dan juga warga luar Kota Tangerang ya Pak ya. Sangat menginspirasi sekali nih cerita dari Pak Saifuddin, di mana beliau mengelola sampah dengan baik sehingga bisa membangun rumah belajar untuk anak-anak di sekitarnya, dan juga bisa memberangkatkan anggota bank sampahnya pergi umroh. Semoga warga-warga Kota Tangerang di luar sana bisa terinspirasi dari cerita Pak Saifuddin. Sampai jumpa di cerita Tangerang selanjutnya.